Tarian wanita Yahudi di Masjid Al-Aqsa yang didukung tentara Israel. Para pemimpin Yahudi Israel menunjukkan perbuatan yang tidak pantas di komplek Masjid Al-Aqsa. Seorang wanita pemukim Yahudi Israel memainkan musik, bernyanyi dan menari di komplek Masjid Al-Aqsa. Wanita tersebut melakukannya selama serangan sayap kanan Israel terhadap situs suci umat muslim ini. Ini terjadi ketika kelompok yang disebut Gunung Kuil mengumumkan penghargaan 500 shekel atau setara $140 untuk setiap orang Yahudi yang meniup trompet dalam Masjid Al-Aqsa. Bahkan seperti dilansir Middle East Monitor, pasukan pendudukan Israel dan polisi militer memberikan perlindungan bagi para pemukim Yahudi selama serangan itu. Ada 116 pemukim Yahudi Israel yang menyerbu Masjid Al-Aqsa pada Ahad kemarin. Mereka melakukan ritual keagamaan Yahudi di wilayah timur situs suci umat Islam. Sekitar 4.821 pemukim Yahudi Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa. Jumlah ini meningkat selama tahun baru Yahudi pada 26-27 September lalu. Tentara Israel menutup Masjid Ibrahimi di kota Hebron, tepi barat untuk jemaah muslim. Penutupan dilakukan saat warga Israel merayakan tahun baru Yahudi. Tentara Israel mencegah azan dari masjid, melarang jemaah muslim, kata Direktur Masjid Ibrahimi Ghazan Al-Rajabi. Al-Rajabi mengatakan selama perayaan tahun baru Yahudi, pemukim Israel diizinkan untuk beribadah di dalam komplek masjid. Masjid Ibrahimi dihormati muslim dan Yahudi. Komplek Masjid Ibrahimi diyakini sebagai tempat pemakaman Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Pada 2014 terjadi pembantaian terhadap 29 jemaah Palestina di dalam Masjid Ibrahimi oleh pemukim ekstremis Yahudi Baruch Goldstein. Sejak peristiwa itu Israel membagi komplek masjid antara jemaah muslim dan Yahudi. Israel juga menutup wilayah pendudukan tepi barat dan jalur Gaza selama 3 hari raya besar Yahudi. Hari raya keagamaan akan berlangsung selama hampir 1 bulan. Warga Palestina tidak akan diizinkan meninggalkan tepi barat atau jalur Gaza selama tahun baru Yahudi, Rosh Hashanah, yang jatuh pada akhir September. Larangan juga berlaku selama liburan hari raya Yom Kippur dan Sukkot pada Oktober. Selama penutupan, perjalanan hanya akan diizinkan dalam kasus kemanusiaan, medis dan perjalanan luar biasa, kata militer Israel. Israel secara teratur memberlakukan penutupan tersebut selama liburan hari raya Yahudi. Penutupan dilakukan untuk menghindari meningkatnya ketegangan setelah serangan mematikan terhadap warga Israel sejak Maret lalu. Wanita Israel menari dengan lagu M Seksi di Masjid Al-Aqsa dan Ibrahimi. Pemukim Yahudi Israel kembali memicu kemarahan umat Islam dan warga Palestina. Para pemukim Israel menyerbu komplek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur dan Masjid Ibrahimi Hebron. Mereka menyebabkan kemarahan warga Palestina karena serangkaian tindakan provokatif di tempat-tempat suci tersebut. Dalam satu video, seorang wanita dilaporkan terlihat menari di komplek Masjid Ibrahimi ketika pemukim Yahudi menyerbu masjid tersebut. Tidak hanya itu, musik dapat didengar di dalam tempat suci tersebut. Musik umumnya dilarang diputar di tempat-tempat ibadah muslim. Awalnya diposting di aplikasi berbagai video TikTok. Seorang wanita tampak menari mengikuti musik pop saat dia tertawa dalam video tersebut. Tindakan itu memicu kecaman dan kemarahan dari orang-orang Palestina yang menyebutnya sebagai pelanggaran kesucian masjid. Lusinan pemukim Yahudi terlihat di Masjid Ibrahimi itu menari dan bernyanyi bersama dengan band yang melakukan ritual Talmud, ungkap stasiun radio Palestina Al-Aqsa Voice. Menurut laporan itu, pemukim Yahudi lainnya melakukan ritual serupa di halaman masjid. Video-video itu muncul ketika para pemukim memotret diri mereka sendiri di luar Masjid Al-Aqsa sambil melakukan serangkaian tindakan provokatif, papar Badan Sehat Palestina. Tempat-tempat suci Palestina menjadi sasaran peningkatan jumlah serangan oleh pemukim Israel pada pekan terakhir bulan September, bertepatan dengan hari libur Yahudi termasuk tahun baru Rosh Hashanah. Pemukim Yahudi secara teratur menyerbu tempat
tempat ibadah Muslim, menyerang jemaah Palestina dan melakukan tindakan ofensif di wilayah pendudukan. Provokasi hari Minggu terjadi ketika puluhan pemukim menyerbu Masjid Al-Aqsa yang merupakan situs tersuci ketiga dalam Islam di bawah perlindungan polisi Israel, ungkap Departemen Wakaf Islam di Yerusalem. Masjid Ibrahimi Hebron yang diyakini sebagai tempat pemakaman Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub juga sering menjadi sasaran pemukim Israel. Pada tahun 1994, masjid tersebut menjadi lokasi penembakan massal ketika seorang pemukim Yahudi ekstremis bernama Baruch Goldstein membunuh 29 jemaah Palestina dan melukai 125 orang. Kota tua Hebron adalah rumah bagi sekitar 40.000 warga Palestina, tetapi memiliki populasi pemukim Israel yang besar dan militan sekitar 850 orang. Tindakan melanggar hukum oleh pemukim Yahudi biasanya dilindungi oleh aparat keamanan Israel. Tentara Israel mencegah azan dari masjid, melarang jamaah muslim, kata Direktur Masjid Ibrahimi Ghazan Al-Rajabi. Al-Rajabi mengatakan selama perayaan Tahun Baru Yahudi, pemukim Israel diizinkan untuk beribadah di dalam komplek masjid. Masjid Ibrahimi dihormati muslim dan Yahudi. Komplek Masjid Ibrahimi diyakini sebagai tempat pemakaman Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Pada 2014 terjadi pembantaian terhadap 29 jemaah Palestina di dalam Masjid Ibrahimi oleh pemukim ekstremis Yahudi Baruch Goldstein. Sejak peristiwa itu Israel membagi komplek masjid antara jemaah muslim dan Yahudi. Israel juga menutup wilayah pendudukan tepi barat dan jalur Gaza selama 3 hari raya besar Yahudi. Hari raya keagamaan akan berlangsung selama hampir 1 bulan. Warga Palestina tidak akan diizinkan meninggalkan tepi barat atau jalur Gaza selama Tahun Baru Yahudi Rosh Hashanah yang jatuh pada akhir September. Larangan juga berlaku selama liburan hari raya Yom Kippur dan Sukkot pada Oktober. Selama penutupan, perjalanan hanya akan diizinkan dalam kasus kemanusiaan, medis, dan perjalanan luar biasa, kata militer Israel. Israel secara teratur memberlakukan penutupan tersebut selama liburan hari raya Yahudi. Penutupan dilakukan untuk menghindari meningkatnya ketegangan setelah serangkaian serangan mematikan terhadap warga Israel sejak Maret lalu.